Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 17 Juni 2025, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Arkadia Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan, atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup sampai hari ini. Berkati hati dan pikiran kami, agar menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga membuahkan hal-hal baik dan berkenan bagi-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya, kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Perintah baru diberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih yang tidak biasa-biasa saja. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mengasihi orang-orang yang bersikap baik kepada kita adalah hal yang sangat wajar. Dan memang sudah selayaknya seperti itu yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas juga dengan kejahatan. Akan tetapi,
kita dipanggil tidak menjadi biasa-biasa saja, tidak menjadi seperti pada umumnya. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya. Tuhan menghendaki kasih yang radikal, yang total, yang tanpa syarat. Seperti kasih-Nya yang agape, kasih yang berkorban dan mengesampingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap manusia dikasihi oleh Tuhan. Memang setiap perbuatan jahat atau dosa manusia melukai hatinya, tetapi tidak mengurangi rasa kasih-Nya kepada manusia. Pintu kerahimannya selalu terbuka lebar dan menunggu pertobatan setiap kita. Kalau Tuhan membuat matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat dan juga orang baik, artinya semua manusia mendapatkan berkat yang sama. Kalau Tuhan saja, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta, tidak membeda-bedakan, lalu bagaimana dengan kita manusia ciptaannya yang adalah debu dan diubah menjadi makhluk yang mulia? Apakah kita masih merasa berhak untuk membeda-bedakan si jahat dan si baik? Apakah kita masih merasa berhak untuk menghakimi mereka? Dan siapakah si jahat dan si baik itu? Siapa yang berani mengklaim dirinya si baik? Karena semua manusia berdosa. Seperti dalam peristiwa wanita yang kedapatan berzinah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa tidak berdosa, hendaknya yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan tidak ada satu orang pun yang berani melakukan. Karena semua manusia adalah pendosa. Tuhan pun mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di dalam Tuhan tidak ada penghukuman, yang ada kasih kerahiman. Kalau kita yang penuh dosa ini mendapat belas kasih Tuhan yang luar biasa dan kerahimannya yang tanpa batas, apakah kita masih berani menghakimi orang-orang yang kita anggap jahat, yang kita anggap berdosa karena melukai kita? Sedangkan Tuhan saja mengasihi mereka, mengampuni mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita terus belajar mengasihi secara total, secara radikal. Tidak hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang melukai kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membasuh luka-luka kita, supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tanpa batas. Meskipun kami terus-menerus melukai hati-Mu dengan dosa-dosa kami, tapi kasih kerahiman-Mu senantiasa Kau curahkan kepada kami. Mohon rahmat-Mu agar kami pun mampu mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah melukai kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.